PPN mau naik 12%. Tanggapan Anda ke Pak Bebin terlebih dahulu. Wow, itu tanggapan pertama saya. Karena saya melihat begini, di negara kita ini yang namanya kendaraan, beban pajaknya itu sudah sangat memberatkan. Nah, ini yang perlu dipahami. Untuk melihat seberapa beratnya beban pajak terhadap kendaraan, kita gampang saja kok. Sekarang kan informasi sudah sangat terbuka. Harga di negara asal berapa? Ketika sampai di negara kita berapa? Boleh dikatakan rata-rata 3 kali lipat. Yang 2 kali lipat itu di mana? Ya di pajak. Jadi seringkali masyarakat melihat bahwa industri ini, wah, untungnya besar. Sama sekali tidak. Ini industri yang keuntungannya tidak se-wow seperti yang diperkirakan. Jadi ketika beban pajak ditambah, apalagi kalau kita memahami bahwa pajak terhadap kendaraan itu berlapis-lapis, kemudian bertingkat, dan ada yang namanya pajak pertambahan nilai di jalur paling akhir, paling bawah, ya sudah bisa dibayangkan. 1% itu means a lot. Jadi ini ya bisa menjadi kisah sedih. Tadi Safrina menyebutkan soal angka-angka. Angka-angka penurunan. Ya, betul. Nah, ini kan sebetulnya sudah sangat mengkhawatirkan. Memang level of confidence-nya cukup tinggi. Cukup tinggi karena apa? Karena kebutuhan. Kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi. Dan jangan kemudian disebutkan bahwa ya kalau gitu pakai public transportasi saja. Nggak bisa sesimpel itu. Jadi kalau disebutkan sebagai kendaraan menjadi sebuah kebutuhan jangka panjang, atau ada yang mengatakan sebagai investasi dan sebagainya. Saya lebih menggarisbawahi sebagai kebutuhan masyarakat terhadap alat transportasi. Ini yang menarik. Sudah angkanya menurun, walaupun kita juga tahu angka menurun itu karena kekhawatiran masyarakat menghadapi pemilu yang lalu. Tapi apakah daya beli memang masih sedemikian kuat untuk menghadapi penambahan atau kenaikan PPN dari 11 menjadi 12%? Saya sih sulit mengomentari sisi yang satu ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Bebin, sudah cukup jelas. Jadi masih lebih kepada kegamangan dan kekhawatiran ya Pak ya, dengan PPN ini dinaikkan 12% Pak? Jelas. Oke, baik. Jadi Anda sudah merasa bahwa dengan angka-angka yang tadi saya sebutkan, bahwa industri mobil dan motor sudah cukup terpukul dengan daya beli masyarakat yang terdisrupsi, ditambah lagi dengan PPN akan naik gitu ya Pak? Iya. Oke, baik. Ya, terima seperti kasih. itulah Silakan Pak, kalau masih ada yang ingin disampaikan silakan Pak sebelum saya ke Pak Anton. Ya, silakan. Oke, saya ke Pak Anton, silakan Pak. Kalau dari kacamata Anda seperti apa, dan juga tentunya dari perusahaan Anda bagaimana? Ya, terima kasih. Saya rasa tadi ungkapan Pak Bebin sudah mewakili sebagian dari yang ingin saya sampaikan. Memang waktu dan situasi yang terjadi di saat ini, tadi disampaikan oleh Ibu Menteri juga bahwa market otomotif di Indonesia di tahun lalu saja sudah berada retail sales di bawah 1 juta. Yang sebelumnya kita sudah mencapai di atas 1 juta.
Dan di bulan Januari dan Februari di tahun ini, penjualan juga sudah turun di bawah tahun lalu kira-kira 20%. Bulan ini pun kita berharap di tengah Lebaran market akan meningkat, tapi sepertinya masih terbatas peningkatannya. Jadi kekhawatiran saya yang paling penting adalah bagaimana pemerintah bisa melakukan balance antara kenaikan pajak PPN ini dengan dukungan terhadap industri otomotif nasional. Karena kita tadi hanya bicara mengenai market, tapi di balik dari market ini sebagian besar dari mobil yang dijual di Indonesia adalah produksi dalam negeri. Dan di Toyota kira-kira 90% adalah produksi dalam negeri. Jadi di belakangnya ada pabrik, tenaga kerja, supplier, dealer, financing, dan insurance, dan lain sebagainya. Industri otomotif yang sangat tergantung terhadap market otomotif nasional dan juga ekspor ini, kita sepertinya di saat yang membutuhkan support gitu ya. Tapi di saat kebutuhan support ini terjadi, tapi kita juga menghadapi kenaikan pajak-pajak yang rasanya pasti akan memberikan impact terhadap market otomotif nasional juga gitu ya. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, dengan negara tetangga, misalnya Malaysia, support dari pemerintah sejak COVID masih berlanjut. Dan di Thailand walaupun tidak seluruh model, tapi model-model seperti hybrid dan BEV juga mendapatkan support yang luar biasa, sehingga sepertinya mereka bisa mempertahankan market mereka tidak turun seperti yang dihadapi oleh Indonesia di saat ini. Jadi saya rasa mungkin itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan berhubungan dengan kenaikan pajak ini. Oke, baik. Pak, saya juga ingin minta tanggapan Anda mengenai data yang menunjukkan sudah selama 6 bulan terakhir ini penjualan mobil dan motor menurun. Bagaimana kalau di perusahaan Anda sendiri, Pak? Silakan. Relatif sama, jadi kita mengikuti tren market, walaupun untuk Toyota karena memang banyak aktivitas yang kita lakukan di akhir tahun lalu sampai awal tahun ini, market share kita relatively naik dibandingkan dengan kompetitor. Tapi volumenya ya pastinya menurun dibandingkan ekspektasi kita gitu ya. Jadi di luar dari effort yang luar biasa kita lakukan, tapi marketnya juga menurun, kita berharap kita bisa mempertahankan pangsa pasar dibandingkan dengan kompetitor gitu ya, seperti itu. Tapi situasi ini saya rasa kita berharap setelah selesainya pemilu ya, dan juga dengan adanya Lebaran ini bisa mengalami kenaikan seterusnya. Tapi kalau kita melihat adanya kenaikan-kenaikan pajak ini, saya rasa mungkin pemerintah perlu juga mengkonsider bagaimana dukungan terhadap industri otomotif nasional untuk bisa bertahan di tengah situasi kondisi, saya rasa tidak hanya pemilu, tapi juga kondisi ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Saya berikan contoh, teman-teman di bank dan juga di leasing itu sekarang melihat non-performing loan-nya juga mengalami peningkatan sejak dari awal tahun lalu. Jadi sudah lebih dari 1 tahun mengalami peningkatan. Jadi ini ciri-ciri saya rasa tidak hanya oleh pemilu, tapi juga ada faktor ekonomi lainnya.